Era digital ini seperti pisau Ya. yang kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, itu malah akan Kembali melukai kita. Betul. Kira-kira tadi kan GPI ini punya semangat kemerdekaan gitu. Nah, bahwa hari ini Indonesia itu punya bonus demografi. Mereka hampir 90% melek digital. Si harapan bangsa, calon pemimpin di masa depan. Nah maka tadi betul kata Kang Agus, jangan sampai kita menjadi generasi yang inferior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali dalam kajian Ramadan Milenial. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tokoh muda Jawa Barat. Beliau Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sahabat Irwan Soleh Amir. Sebelum kita banyak diskusi, saya perkenankan beliau untuk lebih dulu memperkenalkan diri secara rigid. Bunggu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Soleh Amir. Sekarang kebetulan diamanai sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang oleh sahabat saya, Kang Agus dari Ansor Jawa Barat, juga Ketua Denny yang juga sahabat saya. Alhamdulillah kita beberapa kali kolaborasi dengan Ansor Jawa Barat. Nah, mungkin sedikit tentang Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gerakan Pemuda Islam Indonesia ini lahir pada tahun 1945. 45. Betul. Nyaris di era kemerdekaan. Betul. Ya, 2 bulan setelah 17 Agustus atau Proklamasi Indonesia. Di Agustus, Jadi Oktober. tepatnya 2 Oktober 1945 kita lahir, berdiri, yang memang ada kaitan dengan organisasi pemuda sebelumnya sebetulnya. Jadi para tokoh Young Islamitan Bond atau dikenal dengan JIB, para tokoh ini menginisiasi untuk mendirikan atau melahirkan sebuah organisasi asli pribumi atau bernama asli. Mungkin dari semangat nasionalisme yang asalnya kan namanya Young Islamitan Bond, bahasa Belanda, akhirnya kemudian tergerak untuk karena setelah diproklamasikan di Indonesia Merdeka, maka ada inisiatif untuk melahirkan sebuah organisasi yang bernama khas Indonesia, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Betul. Jadi umurnya sekarang seumur dengan Indonesia Merdeka. Seumuran Indonesia Merdeka. Berarti Gerakan Pemuda Islam Indonesia itu mengalami masa pergerakan kemerdekaan. Betul. Jadi memang sejarahnya cukup panjang. Bahkan mungkin Gerakan Pemuda Islam Indonesia mengalami, ya mungkin kalau pra kemerdekaan, ya tokoh-tokoh Young Islamitan Bond ini pemuda Islam Indonesia yang waktu itu yang memang juga ikut dalam Sumpah Pemuda. Jadi Young Islamitan Bond ini ikut dalam Sumpah Pemuda. Kemudian ya ketika kemerdekaan, ya tentunya harus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Artinya cikal bakalnya sudah ada lah ya. Sudah sebelum kemerdekaan. Mengakar, ya, Sebelum kemerdekaan. Nah, kira-kira tadi kan GPI ini punya semangat kemerdekaan. Betul. Nah, bahwa hari ini Indonesia itu punya bonus demografis. Nah, menurut Ketua, kira-kira peran pemuda dalam memanfaatkan bonus demografis kreatnya harus seperti apa? Nah, ini sebetulnya tantangan kita bersama ya, termasuk juga tantangan untuk sahabat-sahabat Ansor. Jadi hari ini kita dihadapkan pada bonus demografi, di mana usia-usia produktif itu lebih banyak, dan tentunya ini sebetulnya bisa jadi peluang atau juga bisa ancaman buat kita. Betul. Jangan sampai bonus demografi ini bisa menjadi musibah demografi, karena usia produktif ini tidak bisa disalurkan dengan baik. Betul. Apalagi yang kita khawatirkan tadi menjadi musibah, di mana mungkin
bisa jadi pengangguran lebih banyak, lebih tinggi, Betul. kemudian lowongan pekerjaan sulit, apalagi kemudian yang sekarang tantangannya justru lebih berat. Menghadapi era globalisasi, era digital, yang tentu saja kalau misalkan kita sebagai anak muda, generasi milenial tidak bisa meresponnya secara positif, maka kita akan ketinggalan. Nah, akhirnya kita sumber daya yang melimpah ini hanya tidak akan menjadi sumber daya yang produktif. Maka mungkin tugas kita bersama harus gencar untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi teman-teman supaya mereka punya tujuan yang jelas di masa depan. Maka kita dorong. Nah, salah satu yang pernah kita lakukan di Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau di GPI Jawa Barat, kita pernah membuat semacam gerakan Jabarpreneurship. Jabarpreneurship. Betul, Jabarpreneurship. Alhamdulillah kita pernah membuat sebuah agenda semacam seminar bisnis dan coaching klinik. Kita undang generasi milenial dari mahasiswa, dari lembaga atau OKP. Dan alhamdulillah pada waktu itu pertama kita launching program ini, alhamdulillah ada kurang lebih 100 orang yang mendaftar. 100 orang pendaftar. Betul, dari berbagai lintas organisasi, latar belakang begitu ya. Rata-rata usia mahasiswa malah. Naik semester 1, semester 2 gitu. Dan karena kita awalnya memperkenalkan melalui ekonomi, wirausaha, entrepreneurship, di awal-awal malah GPI ini dianggap lembaga ekonomi. Bukan organisasi dakwah ya? Bukan organisasi pemuda Islam. Pemuda Islam ya? Dianggapnya GPI ini organisasi ekonomi karena memang awal kita memperkenalkan adalah entrepreneurship, bagaimana membangun wirausaha, digital, bisnis online dan lain-lain. Kenapa lebih tertarik ke arah-arah situ? Ini yang menarik sebetulnya. Faktanya bahwa hari ini usia milenial Gen Z. Kira-kira tadi kan GPI ini punya semangat kemerdekaan. Betul. Nah, bahwa hari ini Indonesia itu punya bonus demografis atau milenial. Iya. Itu memang yang hari ini mereka hampir 90% melek digital. Mereka tidak bisa lepas dari gadget. Menurut survei 1 menit 1 kali kita membuka HP. Betul. Nah, generasi ini memang sangat dekat dengan dunia digital. Nah, dan mereka yang kemungkinan besar mampu menguasai teknologi yang berkembang hari ini. Nah, beda mungkin dengan orang tua kita, yang mungkin sebagian dari orang tua kita tidak mengenal dunia digital secara luas seperti anak-anak milenial atau generasi hari ini. Dan era disrupsi ini, era perubahan atau revolusi industri menuju digital ini, ternyata memang banyak peluang-peluang usaha baru, profesi-profesi baru. Dan hilang juga usaha-usaha lama, bentuk-bentuk. Betul, sangat tepat. Iya. Nah, peluang-peluang inilah yang harus diambil oleh teman-teman milenial, generasi muda untuk berperan di situ. Nah, dan saya cek ternyata startup atau yang fokus di bisnis online ini rata-rata memang usia milenial. Usia milenial ya. Jadi yang kolonial itu jarang. Jarang ya? Yang kolonial. Usia kita milenial apa kolonial? Nah, kayak mirip kita lah. Mungkin kita udah milenial senior lah. Milenial senior ya. Ya, kita. Nah, tadi Ketua, saya menarik bahwa ketika bonus demografis ini tidak mampu desain dengan sedemikian rupa, maka akan menjadi musibah demokrasi. Musibah demografi. Betul. Nah, kira-kira bagaimana peran apa yang penting dilakukan? Stakeholder mana saja kan itu? Ya, betul. Nah, untuk ini tentunya ada peran penting pemerintah. Yang kedua, tentunya kita sebagai aktivis organisasi yang memang punya tanggung jawab untuk juga memperbaiki sumber daya manusia milenial kita. Nah, beberapa tahun kebelakang kan muncul hasil riset
dari termasuk juga data statistik dari Bappenas kalau tidak salah yang menunjukkan bahwa tingkat indeks pembangunan pemuda kita sangat rendah. Jawa Barat itu masuk 30 ya nomor 30-an lah ya. Itu terendah. Nah, salah satu yang saya cek, salah satu indeks atau kriteria yang terendah di pemuda Jawa Barat itu antara lain ternyata entrepreneurship. Betul, wirausahanya masih sangat minim. Lalu kemudian kepemimpinan, leadership termasuk juga organisasi. Ternyata faktanya menurut survei ini generasi muda kita itu nggak mau aktif berorganisasi di Jawa Barat. Nah, sehingga rendahnya partisipasi organisasi, rendahnya semangat wirausaha, lalu kemudian juga didukung oleh tadi faktor pendidikan dan lain sebagainya. Maka saya khawatir kalau ini dibiarkan lalu kita juga kemudian tidak berbuat sesuatu. Betul. Maka sumber daya milenial kita ini akan tergerus dan mereka tidak bisa berkompetisi. Oke. Kira-kira rendahnya indeks organisasi kan gitu atau indeks animo pemuda ikut terlibat dalam organisasi apapun ya maksudnya. Betul. Nah, kira-kira faktornya apa itu? Nah, faktornya yang saya cermati ternyata memang banyak organisasi itu yang terjebak dengan cara lama. Nah, saya bersyukur diundang Ansor Jawa Barat hari ini yang sudah memiliki ruang podcast yang sangat representatif ya. Nah, ini salah satu yang harus dimulai oleh organisasi-organisasi kepemudaan untuk menarik minat generasi milenial hari ini. Karena kalau kita masih menggunakan cara lama, cara-cara konvensional organisasi yang sangat rigid, yang sangat formal gitu. Nah, saya yakin mereka pada lari. Nah, makanya ketika saya membuat sebuah terobosan kemudian dengan gerakan Jabarpreneurship itu, ya alhamdulillah ternyata diterima dan responnya luar biasa. Saya tidak menyangka agenda pertama itu sampai 100 orang yang ikut serta dalam agenda Jabarpreneurship itu. Artinya bahwa pola kerja yang dilakukan pemuda GPI ini dengan Jabarpreneurship mampu membidik tepat sasaran. Betul. Kira-kira gitu. Betul. Nah, karena generasi milenial ini tadi yang saya sebutkan bahwa mereka sangat dekat dengan dunia digital dan mereka mampu mengeksplorasi lebih jauh sehingga peluang-peluang bisnis ini kadang mereka juga ambil kesempatan itu. Bahkan peluang-peluang bisnis ini tidak mungkin yang selama ini kita anggap bahwa bisnis konvensional itu hanya transaksi jual beli produk, ternyata di dunia digital itu sangat variatif. Kita menjadi gamers aja, main game aja bisa menghasilkan uang ternyata hari ini. Betul. Kemudian menjadi YouTuber, menjadi TikToker, kemudian menjadi influencer, itu ternyata cukup ya untuk konteks hari ini cukup menggiurkan bagi generasi milenial. Ya. Hari ini digital itu plus minus. Betul. Ya kan? Ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, saya melihat ada sisi negatif yang hari ini juga cukup perlu diseriuskan oleh kelompok muda. Betul. Isu hoax, SARA, kemudian isu-isu lainnya banyak sekali. Kira-kira menurut ketua peran pemuda harus gimana? Betul. Nah, tadi selain saya sebutkan bahwa ada peluang untuk menghadapi era digital ini, untuk bagaimana meningkatkan dan mendukung supaya generasi muda kita bisa berkembang. Nah, di sisi lain, era digital ini seperti pisau, yang kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, itu malah akan kembali melukai kita. Betul, akan melukai kita, bahkan mungkin akan mengancam generasi muda kita. Nah, salah satunya diantaranya adalah bagaimana hoax itu sangat pesat, sangat masif. Kemudian disinformasi dan lain-lain yang memang kita butuh hari ini juga harus mensosialisasikan bagaimana menggunakan internet secara sehat. Betul. Kemudian bisa memfilter informasi karena era digital ini adalah
banjirnya informasi. Iya, banjir yang- informasi ya. Betul, yang kita memang tidak bisa membendungnya Iya. kalau kita tidak membangun filter. Iya. Kita iya. tidak melakukan edukasi kepada Iya. generasi, dan yang dikhawatirkan adalah mereka terpengaruh oleh hasutan, hoax, ujaran kebencian yang hari ini ternyata sangat mudah ya. Sangat mudah karena kan dalam hitungan detik informasi itu datang dan dalam Dimakan dengan mentah-mentah ya, Betul. tanpa difilter dulu. Nah, ya. inilah peran organisasi kepemudaan. Iya, Pentingnya kita memberikan edukasi, memberikan informasi yang valid, Betul. supaya rekan-rekan kita masyarakat atau generasi milenial ini bisa melakukan filter, bisa membaca atau menerima informasi itu dengan kritis, dan bisa melakukan verifikasi, bisa membuktikan bahwa, dan sekarang itu kan banyak cara untuk membuktikan apakah informasi ini valid atau tidak, apakah ini hoax atau bukan. Nah, itu yang harus kita gencar lakukan, karena banyak kejadian ternyata mulai dari hoax itu ternyata berbuntut menjadi konflik, berbuntut menjadi hal-hal yang memang tentunya seyogyanya tidak terjadi lah ya di tengah-tengah masyarakat, terutama mengancam kerukunan kita betul. Sebagai masyarakat atau sebagai bangsa Indonesia. Betul. Nah, saya juga masih tertarik tadi dengan potret bonus demografi kan gitu. Nah, kira-kira pemuda Jawa Barat agar tidak menjadi musibah demografi, selain bicara stakeholder, selain bicara soft skill yang harus dikuasai, perlu tidak punya kearifan lokal dalam sisi paradigmatik kan? Nah, memang era digital ini juga bisa merenggut kultur dan budaya kita. Ya. Nah, kalau kita tidak mempunyai atau tidak menjaga kearifan lokal kita sebagai bangsa, tentu saja jati diri kita sebagai bangsa itu akan tercerabut oleh orang Jawa Barat geus teu jadi orang Jawa Barat. Betul. Orang Sunda geus teu jadi orang Sunda. Sangat tepat. Iya. Nah, jadi khususnya untuk Jawa Barat, kita perlu mengenalkan juga budaya, kultur kita, kearifan lokal kita, tentunya dengan desain yang baru, dengan kemasan baru, dan memang harus mampu mengilustrasikan ke era digital. Makanya pentingnya kita sebagai generasi muda yang memang cenderung harus dituntut lebih kreatif, supaya generasi muda kita khususnya di Jawa Barat juga merasa bangga dengan kultur, dengan budaya di Jawa Barat. Tidak menjadi pemuda yang ke barat-baratan. Kiblat teknologi ya kan. Betul. Nah, oleh karena itu penting juga tadi saya sampaikan. Nah, saya bersyukur nih Ansor Jawa Barat sudah melakukan hal-hal kreatif semacam ini, podcast dan lain-lain. Dan karena memang inilah yang dibutuhkan teman-teman milenial. Iya. Inilah yang memang hari ini saya rasa generasi milenial sekarang agak males ya nonton TV. Nonton TV, baca buku. Nonton TV, baca buku, apalagi bukunya buku tebal-tebal. Iya. Masih buku kertas. Iya. Sekarang udah zamannya baca buku di PDF, buku digital, e-book dan lain-lain, dan ya nontonnya mereka nonton di secara online, gadget mereka, di gadget masing-masing. Nah, yang harus kita masif untuk dilakukan adalah bagaimana kita membuat konten-konten yang kreatif dan positif. Nah, salah satunya seperti Ansor Jawa Barat, saya pikir ini merupakan gagasan atau inisiatif yang bagus. Apalagi juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, sehingga kita bisa sama-sama membendung era digital ini, dan kita bisa meminimalisir hal-hal yang negatif dari dunia digital. Betul. Nah, ini kira-kira menurut Ketua,
caranya bagaimana, bahu-membahunya bagaimana antar organisasi kepemudaan agar perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung kan begitu, semakin tinggi, tapi juga sisi negatifnya juga bisa terbendung kira-kira gitu. Ya. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, pertama kita harus mencari persamaan. Jangan membenturkan perbedaan. Betul. Nah, persamaan kita adalah yang pertama, kita generasi muda. Betul. Kita ini adalah calon penerus bangsa. Betul. Dan kita ini calon pemimpin masa depan. Betul. Nah, maka kita harus membangun narasi yang sama, kita bahu-membahu bahwa kita harus merebut masa depan. Nah, kalau kita tidak punya narasi semacam itu, tidak punya target, nah maka ya tadi yang kita khawatirkan adalah bukan bonus demografi menuju Indonesia emas 2045, tapi ada bencana demografi atau musibah demografi yang kemudian sumber daya manusia Indonesia itu tidak siap menyambut masa depan. Betul. Kita akan terus menjadi bangsa yang tertinggal. Ya. Nah, maka kita harus bahu-membahu membangun persepsi yang sama, membangun persamaan visi misi yang sama, sehingga meskipun kita punya latar belakang beda, bahkan mungkin latar belakang agama yang berbeda pun, selama kita untuk kepentingan bangsa Indonesia, kenapa tidak kita bisa berkolaborasi? Karena waktunya kita kolaborasi hari ini. Artinya kita tidak menjadi sosok bangsa yang inferior ya. Betul. Nah, ini gagasan yang sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir. Kira-kira Gerakan Pemuda Islam Indonesia punya gagasan apa yang ditawarkan kepada pemuda di Jawa Barat? Nah, yang tadi pernah saya sampaikan bahwa gerakan entrepreneurship itu harus terus digalakan, bahwa peluang kerja ataupun lowongan pekerjaan itu sangat terbatas kalau hanya target generasi muda itu hanya menjadi karyawan. Nah, kita harus merubah mindset generasi muda atau milenial ini untuk justru membuka lapangan kerja baru, di antaranya dengan wirausaha. Nah, dengan membangun wirausaha, kita punya usaha, bisa membuka lowongan pekerjaan, gitu kan secara otomatis kita membantu peluang-peluang usaha baru atau pekerjaan baru. Itu yang pertama, entrepreneurship. Yang kedua, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini harus terus kita lakukan, membangun persepsi yang sama, apalagi kita sebagai generasi milenial di Jawa Barat, yang tentunya saya sampaikan bahwa kita ini adalah generasi harapan bangsa, calon pemimpin di masa depan. Nah, maka tadi betul kata Kang Agus, jangan sampai kita menjadi generasi yang inferior, tidak percaya diri menghadapi tantangan era digital hari ini, tantangan modernitas dan lain-lain yang memang itu datang secara tadi, karena era digital ini datang secara masif ya, banjir informasi. Nah, maka kalau kita tidak bisa kolaborasi, kita tidak bisa berdialog dengan yang lain, maka kita juga gerakan ini akan efeknya akan kecil. Maka perlu kolaborasi, kita bergandengan sama-sama, berbarengan. Nah, makanya saya tadi pernah ngobrol ke Kang Agus di luar studio bahwa alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu beberapa OKP, organisasi kepemudaan di Jawa Barat, itu bisa berkolaborasi dalam beberapa agenda, bergandeng tangan bersama-sama. Oke. Nah, kita pernah berkumpul dalam satu forum yang namanya West Java Millennial Forum. Dalam ada lebih dari 20 OKP yang memang eksis di Jawa Barat. Dan ternyata ketika kita ketemu, kita bisa membangun persepsi yang sama. Bisa senyum bareng. Kuncinya satu, asal mau ngopi bareng. Kita itu nggak bisa kolaborasi karena jarang ngopi. Iya. Tapi kalau unsur tambah satu, ngopi dan ngerokok. Iya, siap. Benar. Dilanjut. Nah, jadi saya kira 3 hal tadi yang harus kita kedepankan untuk generasi milenial hari ini, bahwa ini zaman kolaborasi, era digital ini harus kita hadapi sama-sama. Kalau kita masing-masing tadi khawatir kita tersesat. Iya, betul. Tersesat informasi, tersesat pergaulan.
yang kemudian kan sekarang itu kejahatan itu kan terjadi juga di dunia maya. Betul, betul, betul. Kejahatan-kejahatan atau cybercrime dan lain sebagainya yang kalau misalkan kita tidak bisa memberikan edukasi kepada generasi milenial, mereka akan terjebak, mereka akan tersesat. Nah, maka kuncinya adalah kita kolaborasi sama-sama untuk mencegah atau menyaring hoax, dan tentunya dengan kolaborasi insya Allah akan muncul gagasan-gagasan baru, akan ada inovasi-inovasi gerakan. Alhamdulillah kita juga akan sering ngopi bareng, kita duduk bareng, walaupun mungkin kemarin masa pandemi ya ngopi barengnya di rumah masing-masing. Tapi Ngopi online. Ngopi online, betul. Kita ngopi online, tapi masih bisa ngobrol, bisa berdiskusi. Akhirnya kan muncul inovasi, muncul gagasan, dan saya kira generasi milenial Jawa Barat ini kreatif ya. Nah, energi yang positif ini kalau kita gabungkan, kalau kita satukan, insya Allah akan jadi energi yang luar biasa. Akan terjadi perubahan besar di Jawa Barat. Nah, saya berharap mungkin generasi kita ini salah satunya akan memulai itu. Kita akan membuat perubahan besar kalau kita mulai dari yang kecil-kecil ini. Seperti hari ini kan kita mudah-mudahan ini bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi energi positif supaya kita bisa sama-sama kolaborasi. Tidak tersekat organisasi, tidak tersekat latar belakang, tidak tersekat agama, tapi yang penting adalah bagaimana kita membangun sumber daya pemuda kita di Jawa Barat menjadi lebih baik. Oke, baik sahabatku sekalian, demikian wawancara kita dengan Ketua Pemuda Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jawa Barat, sahabat Irwan Soleh Amir. Tapi sebelumnya mohon closing statement untuk pemuda Jawa Barat. Oke. Baik, untuk pemuda Jawa Barat, mari kita bersama-sama bangkit untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Kita bergandengan tangan, kita bangun Jawa Barat ini menjadi provinsi yang terdepan, atau mungkin bahasanya lebih dikenal menjadi provinsi yang juara. Nah, juara. Bagaimana kita membangun Jabar juara, generasi muda, pemudanya juara, dan tentunya itu harus kita lakukan dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan, dari kreativitas, dari energi positif yang ada di generasi muda. Nah, maka energi yang ada di generasi muda yang itu sangat besar, luar biasa ini, maka harus kita salurkan pada hal-hal yang positif. Dan insya Allah saya optimis kalau banyak generasi muda yang sadar, kemudian mereka tergerak untuk kolaborasi bareng, maka insya Allah gagasan, inovasi-inovasi baru yang muncul dari generasi muda ini akan membawa perubahan yang baik di Jawa Barat. Oke, baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di kajian milenial Ramadan dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.